Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raka Renata, saya dari SMA Harapan Mandiri. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bumi yang hijau, cuaca yang indah, dan semilir yang memanjakan raga, sehingga saya amat bersemangat untuk mencurahkan sejumlah untaian kata dari pemikiran sederhana saya mengenai Pancasila. Bagi saya, Pancasila itu adalah kegotong royongan, 5 kalimat yang menjadi ideologi, falsafah, dasar negara, pandangan hidup, dan dasar peradaban Indonesia itu terlahir dari kegotong royongan para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI beberapa bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pancasila disarikan dari pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat yang dikemukakan Muhammad Yamin. Pancasila diwujudkan dari lontaran Insinyur Soekarno tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan sosial, juga ketuhanan. Pancasila dibentuk dari sikap toleran dan bijaksana tokoh-tokoh Islam yang merelakan hilangnya kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dari rumusan sila pertama. Sedemikian mulianya semangat gotong royong yang ditunjukkan semua pihak, sehingga sehari sesudah merdeka, Indonesia telah memiliki dasar yang final dan kokoh. Melihat kegotong royongan ini, tidakkah kita merasa malu menunjukkan egoisme dengan menimbun bahan pangan, vitamin, stok alat kesehatan, dan alat kebutuhan lain di tengah pandemi? Menyimak kegotong royongan para pendiri bangsa, tidakkah kita merasa malu mempraktikkan individualisme dengan menumpuk harta kekayaan di kondisi kesenjangan dan ketimpangan yang terasa makin menyiksa warga miskin akibat COVID-19? Mencermati kegotong royongan kala merumuskan Pancasila, tidakkah kita merasa malu mengembar hoax tentang pandemi di media sosial demi mendulang pengikut dan jempol maya? Mencermati pedoman kegotong royongan pada Pancasila, tidakkah kita tergerak bergotong royong menanggulangi pandemi yang sedang menyiksa penduduk negeri? Bagi saya, Pancasila adalah kegotong royongan. Dengan senantiasa mempedomaninya, bangsa Indonesia akan selamat dan mampu bertahan di lautan hambatan serta tantangan seperti deraan pandemi COVID-19. Sesuai sila pertama, semua anak bangsa, apapun agama ataupun keyakinannya, seharusnya menyadarkan diri pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Merujuk pada ajaran universal seluruh agama, setiap orang hendaknya gigih bergotong royong mengupayakan keselamatan dengan menarik diri dari kerumunan orang, melakukan introspeksi, tidak berpergian, juga berdiam serta mengkarantina diri agar mampu menghalau penyakit. Sejalan sila kedua, warga masyarakat dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, golongan maupun strata sosial seharusnya bersedia bergotong royong dalam penanggulangan COVID-19, mulai dari kampanye penanganan seperti physical distancing, stay at home, PSBB, dan maskerisasi, adaptasi kebiasaan baru, hingga rehabilitasi setelah pandemi berlalu kelak. Seturut sila ketiga, penanggulangan bencana non-alam harus dilakukan dengan mengangkat kembali kebijaksanaan lokal yang telah tumbuh dan mengakar dalam kebudayaan berbagai suku bangsa, agar beroleh dukungan serta kontribusi signifikan dari kegotong royongan segenap anggota masyarakat. Agar pandemi tak terlalu lama mendera negeri, semua orang sebaiknya menjunjung tinggi musyawarah bernapaskan semangat kebersamaan dan kekeluargaan sesuai sila keempat. Para virolog, epidemiolog, serta praktisi kesehatan perlu bermusyawarah untuk menghasilkan alat kesehatan buatan Indonesia, obat hingga vaksin. Para sosiolog, antropolog, serta ekonom mesti bermusyawarah guna mengantisipasi timbulnya masalah sosial ekonomi akibat pandemi maupun upaya penanggulangannya. Sejalan sila kelima, penanggulangan bencana seharusnya mewujudkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, menumbuhkan sikap adil, sekaligus mendorong individu untuk menyadari bahwa semua warga negara memiliki tanggung jawab penting yang harus diemban dalam penanganan pandemi. Tak boleh ada satu pihak pun yang merasa berkuasa, sombong, atau bertindak semena-mena terhadap sesama. Untaian kata dari saya jelas hanyalah sekelumit dari relevansi mata air Pancasila sebagai pedoman bagi kegotong royongan anak negeri. Jika Pancasila dijaga dengan ketulusan oleh segenap anak bangsa yang mencintai persatuan dan kesatuan, niscaya Pancasila akan abadi dan tetap bercahaya sebagai penunjuk arah bangsa. Bila Pancasila senantiasa dicintai serta dihayati dalam kegotong royongan, maka apapun rintangan atau pandemi tak akan mampu mengalahkan Indonesia. Mari pedomani Pancasila dalam kegotong royongan kita sehari-hari. Mari bergotong royong menjaga Pancasila di tengah pandemi, agar Pancasila tetap lestari, menyinari, dan berseri.